Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Juli 2024. Kembali saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk kita syukur di dalam doa di pagi yang cerah ini kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah saudara kita? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Mika 7 ayat 14 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20, dan Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, realita di dalam kehidupan saudara, terkadang dalam hidup ini seorang teman atau sahabat terasa lebih dekat dan menjadi saudara yang sesungguhnya dibandingkan dengan saudara kandung sendiri. Karena mereka ini kita anggap lebih mengerti dan memahami diri kita dibandingkan saudara sendiri yang kadang tidak memiliki kepedulian terhadap diri kita. Coba kita renungkan, saat kita mengalami masalah, justru teman itulah yang memberikan pertolongan, bahkan sampai mengorbankan waktu dan kekayaannya untuk membantu kita. Sedangkan saudara kita sendiri tidak ambil pusing dengan persoalan yang kita hadapi. Tentu tidak semua keluarga seperti ini saudara. Karena banyak juga keluarga-keluarga yang baik dan memiliki ikatan yang kuat sebagai saudara. Hingga ada anggapan bahwa seorang teman kedekatannya melebihi saudara kandung. Menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan dalam sebuah keluarga terkadang tidak sekuat ikatan dengan orang lain yang sepemahaman atau sevisi dengan kita. Hal itu terjadi saudara biasanya karena fungsi keluarga belum berjalan baik, yaitu belum memberikan rasa aman. Tidak ada keterbukaan, ketidakpedulian dan kasih. Tidak ada komunikasi. Jika fungsi keluarga berjalan baik, maka rasa persaudaraan itu, saudara yang terkasih, akan terasa dan mengikat. Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan bersama. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Matius 12 ayat 46 sampai dengan 47. Saudaraku, mungkin dari kita semua sedikit terkejut akan jawaban Tuhan kita Yesus Kristus ini saudara. Jawaban Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Matius 12 ayat 48. Mungkinkah Yesus tak mengakui saudara bahwa Maria itu adalah ibunya, juga saudara-saudaranya saudara? Seolah-olah Tuhan Yesus menolak mengakui ibu dan saudara-saudaranya yang sedang berada di luar rumah ibadat itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Matius 12 ayat 49. Yesus menunjuk orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu dan menyatakan, "Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku." Apa maksud sang baginda junjungan kita Yesus Tuhan ini saudara? Di sini tersirat bahwa Yesus mau menunjukkan siapa
siapa sesungguhnya ibunya itu, saudara? Apa itu? Kata Yesus, perhatikan saudara. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12 ayat 50. Yesus menyampaikan bahwa ibunya telah terlebih dahulu, saudara, melakukan kehendak Bapaknya, yang dengan setia dan taat mengikuti kehendak Bapa. Perhatikan saudara. Perhatikan di sini saudara. Bahwa dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan ini telah dilakukan oleh ibunya sendiri, Maria. Apakah kita telah melakukan kehendak Bapa di surga? Apakah kita dengan setia dan taat, saudara, melakukan semuanya itu? Jika kita mengikuti teladan Maria yang melakukan kehendak Bapa, maka kita adalah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut bukan berarti hubungan keluarga itu tidak penting. Bukan itu, saudara. Tuhan Yesus sangat menghargai hubungan dalam keluarga. Bahkan dia juga dibesarkan dalam keluarga Yesus bersama Yusuf, bersama saudara-saudaranya hingga dewasa. Tetapi Tuhan Yesus hendak memberikan pengertian kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, bahwa ada hubungan lain yang lebih dari saudara dalam keluarga di dunia, yaitu saudara dalam keluarga Allah. Nah, saudaraku, Regi hari ini, saudara, hendak menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kalau kita anggota kerajaan sorga dan mau melakukan segala kehendak Bapa dengan setia, maka kita adalah saudara-saudaranya. Kita adalah saudara-saudara Yesus. Setiap orang yang melakukan firman Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus dan meneladaninya, maka mereka merupakan saudara dalam Kristus untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah menjadi keluarga Allah, saudara, harus mewujudkan kepedulian dan rasa kasih serta ketaatan dalam melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Kita bisa menunjukkan sebagai anggota keluarga Allah melalui keteladanan hidup yang sesuai firman Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam persekutuan orang-orang percaya serta di dalam masyarakat. Mari saudara, kita mau teladani apa yang telah dikatakan, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini. Kalau kita mau menjadi anggota keluarga surgawi, kalau kita menjadi saudara-saudaranya, mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang bersama Bapa dan menyatu dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.